Wah, di sini. Wah, ada anjing. Halo anjing. Wah, ada satu rumah sendirian di situ. Yeay guys, welcome back di Stefano Sanjaya Channel guys. Oke guys, aku hari ini lagi ada di Puncak Pas Cianjur ya. Nah, tepatnya dari belakang aku itu dari exit tol Gadok. Nah, ini kita udah sampai di Puncak Pas. Aku hari ini mau ajakin kalian jalan-jalan ke desa terpencil yang ada di dekat puncak ini. Mulai perjalanan kita, perkenalkan, inilah jaket Salvatore. Dia udah ada built-in windshieldnya ya, jadi kalian nggak usah pakai rompi-rompi anti angin lagi. Jaket ini tuh banyak aeroflow-nya ya, jadi bisa kalian sesuaiin dengan cuaca di kota kalian. Kita jalan sekarang ya, let's go. Ele, motor habis bensin mulu jadi boros. Mungkin mesin kalian dakian, jadi kalian harus coba ini nih guys. Flashing oil, bersihkan mesin tanpa bongkar mesin dari PTT. Caranya gampang banget, kalian buang aja oli lama kalian, lalu masukkan flashing oil ini ke dalam mesin kalian. Hidupkan mesin selama 10-20 menit. Kemudian keluarkan lagi cairan tadi. Nah, di sini kita bisa lihat kerak-kerak daki-daki dari mesin kita itu udah pada luntur semua nih guys. Setelah mesin sudah bersih, sekarang kita tinggal tambahin oli baru. Ini aku pakai dari PTT Lubrikan, yaitu Challenger Scooter yang 10W40. Mengandung molybdenum yang bisa mengurangi gesekan mesin sehingga mesin berjalan secara optimal dan bensin kalian bisa lebih irit. Jangan lupa ganti oli gardanya juga ya. Pakai PTT oil, mesin lebih awet, bensin lebih irit. Oke guys, kita jalan sekarang ya. Let's go. Ini dia guys, Puncak Pas. Nah, kalau lurus terus kita akan ke arah Cianjur kota. Kalau dari belakang itu dari Jakarta, dari Bogor. Oke guys, ini kita lurus terus ya. Ini kita melewati Puncak Pas Bogor. Ini ada TMBCA nih. Oke guys, lurus terus ini ada restoran baru nih akan dibuka, Rindu Alam Story. Ini kan restorannya legend di Puncak Pas dulu ya. Ternyata dia pindah ke bawah sini guys. Terus ini ada Alfamart pertama di sebelah kiri kita ya. Nah, di sini kita mau belok ke desa terpencil di sini guys. Selamat datang di Yon Armet Pancagiri. Ternyata di antara banyak mobil bagus-bagus kayak gini, deket sini itu masih ada desa terpencil. Terus ini namanya Jalan Hanjawar ya. Nah, ini ketemu Alfamart sama Indomaret yang deket-deketan nih. Ini ada pecah jalan. Kalau kanan ke Taman Bunga, kita stay lurus ya. Ada tulisannya Cisereh, lurus Arca kanan. Di sini kita belok kanan ya guys, ke arah Arca ya. Tuh, kita lihat ya di depan rumah itu pada bagus-bagus, mobil juga bagus-bagus. Oke, ini kita belok kanan terus lurus terus, jalannya kalau benar langsung nanjak nih guys. Guys, lurus terus kita melewati SMP Negeri 3 Cipanas ya, Kabupaten Cianjur. Jadi pedalaman ini tuh masuknya Cipanas Kabupaten Cianjur ya. Ini juga katanya bisa tembus ke Cibubur. Jadi kalau kalian pulang dari puncak bisa juga lewat sini nih guys. Oke guys, semakin lurus terus kita semakin jauh dari kota ya. Ini banyak kebun-kebun doang nih guys. Itu perkebunan jagung apa-apa ya sebelah kiri kita ya. Entahlah guys. Nah, ini kita udah hampir deket nih. Kalau udah lihat kebun-kebun gini, itu ada Gunung Kerasakti di atas. Kayaknya ini deket rumahnya Kerasakti deh guys, Sun Gokong ya. Oke, ini dia rumahnya deket sini nih. Melihat rumah dari gede-gede gini ya guys. Nah, ini tandanya kita udah hampir sampai nih. Nah, ini ciri-cirinya ada jembatan yang jelek banget. Wow. Ini ya guys, rumahnya rumah kayak tahun 70-an. Dan di sini kita mau belok ya. Mana sih jalannya? Ini dia. Oke guys, ini kita belok kiri ya. Habis jembatan langsung belok kiri naik ke atas. Oke guys, terus kita melihat anjing ya. Halo anjing. Wih, anjing bule guys. Halo anjing. Anjingnya bisu kayaknya ya. Oke, kita lanjut terus lagi. Itu ada mobil tuh di depan tuh. Oke guys, makin lama jalannya makin sepi ya. Ini kalau malam pulang lewat sini kumaha naon ya. Gak ada listriknya lagi ya. Ini masih mending jalannya dibersihin guys. Kalau enggak ketutup rumput malah ayah naon lagi guys. Itu ada rumah tuh di situ. Ada satu rumah guys. Ternyata kita membelah gunung ya guys. Kayak gini nih jalannya ada dua. Ini kayaknya buat kaki kiri kanan. Tunggu bentar. Oke guys, itu ada satu rumah sendirian di situ. Mana ya masuknya ya? Kayaknya nggak ada jalan buat motornya. Oke, kita lanjut terus dulu ya. Kita sampai atas ya. Itu dia desanya yang ada di atas gunung guys. Wow. Oke, kita ke situ ya. Nah, sejauh ini aku berjalan itu nggak ada tiang listrik ya guys. Jadi kemungkinan di sana itu nanti nggak ada listriknya guys. Terus ini jalannya sepi banget, nggak ada penerangan ya. Jadi kalau malam kayaknya serem banget ini ke desa ini. Ini dia guys. Wow, rumahnya masih kayak tahun 70-an di sini. Oh, ada anjing. Halo anjing. Hai anjing. Oke guys, ini ada anjing ya. Halo anjing.
Jing, namanya siapa Jing? Lah anjingnya kok takutan sih? Jing? Akhirnya aku sampai di desa terpencil yang ada di atas Gunung Wako Puncak 2 ya. Punten Bu. Bu, ini punten ini namanya kampung apa Bu? Kampung 17. Batu Lawang, Sukamakmur. Sukamakmur ya. Di rumah emang nggak ada kamar mandinya Mbak? Ada sih orang mas, kalau aku kan belum punya. Oh belum punya. Nah ini ada si Teteh. Pak Usup siapa Teh? Itu ya, apa? Kepala desa di sini. Teh, ini kamar mandi sama di situ juga. Iya itu punya saya. Rumahnya ada berapa? Kok kayaknya cuma sedikit sih? Iya, ini nama inahnya lahannya. Kampung Kebun 17. Kebun Swasta. 17. Swasta. Mm-mm. Oh jadi kerja di kebun 17 gitu ceritanya. Ini saudara semua Teh. Iya, saudara semua di sini mas. Sering ketemu monyet nggak Teh? Ya, monyet ya, surili, Ada. Ini tuh nggak ada listrik Teh. Nggak ada pakai kincir. Oh pakai Tenaga kincir. air. Kan emang PLN nggak masuk? Jauh. Oke kalau ke pasar? Pasar jauh lagi. Ya udah Nggak ada deh. kerjaan. Oke deh. Teh iya rezeki Teh. Buat Teteh. Oh. Makasih ya. Ternyata di kampung ini juga ada musolanya bagus banget ya Teh ya. Mana Teh musolanya, tolong tunjukin Teh. Nah ini dia musolanya. Masuknya dari mana Teh? Oke ini dia musola di kampung 17 ya. Puncak 2. Mana? Ini nggak boleh masuk ya. Wah musolanya ada lubangnya. Ini tikus nggak masuk Teh. Sini Teh. Oh. Nah, itu ada listrik itu pakai apa itu? Itu sama tenaga Kincir ya. di sini mah ya. Mau dibangun nggak Teh? Ada. Heeh. Udah bikin itu nyalahannya di depan situ. Heeh, dananya udah ada dananya. Ya kalau ada dananya ya dibeliin asbes atau GRC gitu, kalau ada sumbangan-sumbangan dari mana gitu. Oh. Dikumpulin. Tapi sejauh ini uangnya Nah, dikumpulinnya? dari warga sini juga ada yang ikutan apa? Tungan gitu buat bikin musolahnya. Nah, ini kita mau ditunjukin tanah yang mau dibikin musola yang baru ya, Teh. Iya. Di mana, Teh? Nah, ini tanah udah disediain buat bikin musola. Ini tanahnya cukup gede ya. Iya. Ini berapa meter nih, Teh? Berapa meter ya? Soalnya gede sih. Nah, ini tanah siapa? Sama tanah garapan. Oh, Mau oke. dibikin musola udah diizinin boleh. Lah rencananya ini mau dibikin gimana nih musolanya? Bata? Oh enggak, di Hebel? kayu biasa. Kalau di musola lama kendalanya apa, Teh? Kecil. Kecil. Nah, itu kalau jadi- sholat rame-rame gimana itu? Nggak Nggak bisa. upuk-upukan, Jadi tumpuk-tumpuk. Ya. Jadi masuknya bapak-bapak doang. Oh, ya masuk, Pak. Ibu-ibu nggak bisa kalau sholat raweh gitu. Ibu-ibu Nggak bisa. nyemper di luar. Ada satu rumah di rumah Pak Usup itu khusus ibu-ibu. Oh. Makanya sekarang pengen satu musola gitu biar teraweh bapak-bapak sama ibu-ibu masuk. Guys, ini dia tanah musola di kampung 17, salah satu kampung terpencil sini. Nggak ada listrik, nggak ada apa. Nah, kita rencana bakal ngumpulin uang buat bantu warga di sini ya, buat bangun musola. Jadi nanti kalian bisa transfer aja ke rekening ini. Nanti akan dikasih detailnya ya. Kalau bisa nanti juga bikinin grup, kita kasih laporannya, uangnya kita kasih ke pengurus sini, terus minta detail-detail dibuat beli apa. Nah, ini rumah si Teteh Desi. Punten Teh. Ini nggak maling nggak masuk Teh pintunya kayak gini. Hah? Kalau malam juga kayak gini. Nggak ada maling. Nah, ini dia rumahnya ya. Wih, masih ini. Wih, kompornya juga masih dari ini ya Teh ya. Berarti yang tinggal di sini suami. Suami. Si Teteh asli mana tadi? Kalau saya si Cirebon. Nah, ini ada si anjing nih. Anjing. Oh. Teh, di sini warga pada muslim tapi boleh melihara anjing. Pada nggak takut ya? Sama anjing katanya nggak boleh kalau muslim melihara Ya, anjing. ya asal ini aja. Jangan bersih. dijilat. Ada suka jilat-jilat tuh. Pak, namanya siapa Pak? Pak Usup, Pak Stefano. Ketua sukunya ya. Rencana mau bangun masjid katanya. Iya, tapi kan dananya belum ada. Belum ada. Wah, ini rumahnya Pak Usup nih yang ini nih. Wah, ini kandang apa nih? Keren ya, kayak kandang Baduy, Pak. Pak punten nih mau nanya, Bapak kerja tiap hari cuman jadi kuli sawah. Ya, Di sawah orang. Kebun. Nah, itu biasanya di gaji berapa sih di sini tuh? Berapa? Atau Di bawah 50. di bawah 50 kegedean. Ini kalau kurus kambing berapa? Ya sekarang aja kalau per satunya 2,5 juta. Yang 1,300.000 modal, udah dikasihin yang punya. Heeh. Yang 1,200.000 bagi 2. Yang punya sama saya yang Oh, ada. Bapak cuma dapat 600. Iya, itu 600 Itu berapa bulan itu? setahun. Tuh, Oh. hampir sehari 3.000 perak. Cukup apa? 3.000 perak. Tapi Bapak tetap bersyukur ya walaupun Iya, keadaan kayak bersyukur gini ya. aja. Makan tiap hari. Ini 30 juta udah sama tenaga kerjanya. Ya, Nah, rencana dibangunnya pakai apa tuh? pakai kayu. Kayu sama
GRC. GRC. Oh, nggak mau dibikin permanen, Pak? Soalnya sih kalau permanen tuh Hah? itu kayunya pokoknya udah ada itu. Pak, perihal di sini nggak ada listrik itu kenapa? Jadi karena kan jauh di bawah, saya hitung-hitung hampir habis 80-an dari Kalau mau masukin listrik ke sini 80 juta. pribadi. Untuk urusan Mas musola ini juga ada yang nyumbang kan? Nggak ada. Cuman memang belum terpenuhi ya. Iya. Nah, di sini kita rencana aku mau bantuin Bapak nih Iya. nyariin donasi buat musola itu. Ya, nanti kalian bisa transfer di sini, nanti nanti aku bikinin grup. Nanti nota-nota dari Bapak kasih ke aku semua ya. Siap. Terus nanti aku share ke grup itu. Jadi kalian bisa tahu pengeluaran berapa, dana yang masuk berapa, siapa aja yang nyumbang. Ya, nanti ada admin yang bikinin grup. Terus amanah juga sama donatur, Pak. Yang penting kan tenaga kerja dibayar, karena gimana pun tenaga kerja juga butuh makan. Soal listrik malah kita maunya udah hati mau bikin musola, bikin masjid lah buat ibadah. Kalau listrik mah itu malah belakangan. Kalau buat saya udah terang ini dibikin sendiri listriknya. Berapa hari pembangunannya juga harus jelas ya Pak ya, supaya donaturnya tahu. Nanti kalau ada sisa uang, nanti kita bikin sesuatu aja di sini ya. Bikin WC. Ya, buat atau WC. Di sini udah ada WC-nya belum? Itu WC pada jelek begitu. Coba lihat WC-nya. Nah, ini WC-nya nih. Mana Pak WC, Pak? Ini WC-nya ceritanya gimana, Pak? Ya, begitulah. Ada rencana bikin musola itu udah berapa tahun? Rencana saya sih emang sih udah lama, ada 5 tahunan. Dananya yang nggak tercapai. Tapi katanya warga-warga sini udah pada nyumbang kayu ya, ada yang nyumbang kayu ya. Cuman tinggal lapanya aja. Oh, ada orang Cibubur tuh yang nyumbang ke saya kemarin 2 juta. Terus Ya, dibuat apa? beli kayu. Ya, dari Pak Haji 1 juta, total ya 3 juta lah. GRC, segala macam paku. Buat makannya, buat ngopinya itu yang kerja 30 juta Itu udah sama tenaga ya? Ya. Nah, kan aku nggak tahu nih yang mau nyumbang berapa. Berapa orang, banyak atau enggak. Nah, misalnya nggak nyampe 30 juta gimana? Tetap dibangun, tetap jalan, bertahap atau gimana? Ya tetap dibangun. Tulus hati Yang tulus lah. hati yang mau membantu Nggak warga maksa. kampung di sini, nggak Nggak maksa. maksa. Dan di sini juga lihat sendiri kampungnya kayak gini, nggak ada listrik, keadaan juga WC kayak gini ya. Itu kira-kira satu musola jadinya berapa? Hari ya. Harus bisa kasih target gitu. Ya kira-kira lah 15 harian lah. 15 hari itu Atau bisa jadi. 1 bulan lah. 1 bulan kalau 15 hari mah kadang-kadang di sini anak-anak sini banyak kerja ke sana keluar kemana. Pak, makasih ya. Nuhun. Moga-moga aja ada yang nyumbang, Pak. Maksudnya ada yang donasi juga buat masjid di sini, karena aku jujur aja aku ini Kristiani, Pak. Nggak apa-apa kan? Saya jangan saling mengusik lah urusan pribadi. Agamanya ya agamanya, agama kita ya agama kita. Nanti kita transparan nih, Pak. Saya kasih tahu Bapak siapa aja yang nyumbang, semuanya saya kasih tahu ke Bapak nama-namanya. Bapak bisa cross check langsung ya. Nah, tapi nanti begitu uang dikasih ke Bapak, Bapak juga harus bisa kasih nota nih, misalnya Ya masa nota pembelian GRC. ya iyalah, masa kita namanya juga manusia harus kita saling mengerti Ya, lah. kita Bapak ada rekening nggak? Nggak ada ya? Boro-boro rekening Semua tentang kampung 17. Ya, pokoknya intinya aku di sini cuma memfasilitasi ya, Pak ya, biar semoga masjid di sini ada musola. Beri jalan kehidupan, uruh hati, baik hati, tulus hati, dan ikhlas ridholillahi ta'ala. Dikarenakan ya namanya juga warga di sini, mampu nggak mampu, kalau masjid mah harus berjalan. Oh guys, jadi itu tadi perjalanan kita ke kampung 17 yang ada di Puncak 2 Cianjur ini. Jika kalian suka dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa di like, subscribe channelnya ya. Saya Stefano, saya pamit dulu, saya bye-bye. Oke guys, larus terus, ini indah banget ya desanya. Wow, kita lagi di Gunung Wako nih guys. Mau turun ke bawah guys. Ba ba da ba ba.
Para 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 pa pa.